Kalau kita ngomongin soal sampah nih, data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan bahwa Indonesia menghasilkan 34,85 juta ton timbunan sampah pada tahun lalu 2022. Dari total tersebut ada 12,13 juta ton sampah per tahun yang tidak dikelola. 5 Juni diperingati sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Ironis, kondisi laut Indonesia kini berada dalam situasi kurang beruntung. Beberapa titik sudah jadi tempat pembuangan. Tempat penampungan sampah ilegal di bantaran Sungai Cikeas, Bogor, Jawa Barat kian memprihatinkan. Tumpukan sampah menggulung hingga meluber ke aliran sungai yang menjadi batas wilayah Kabupaten Bogor dan Kota Bekasi. Dulu, saya cukup sering menggunakan botol plastik sekali pakai. Praktis, murah, dan bisa langsung dibuang setelah digunakan. Tapi lama-kelamaan, saya mulai berpikir, berapa banyak sampah yang saya hasilkan hanya dari kebiasaan kecil seperti ini, dan kemana semua sampah itu pergi. Namun sekarang, saya tidak lagi menggunakan botol plastik, saya beralih menggunakan botol tumbler. Ya, sejak saya menyadari dampaknya, saya mulai membiasakan diri membawa tumbler kemanapun saya pergi. Awalnya memang terasa repot, tapi lama-kelamaan jadi kebiasaan. Bagi saya, ini bukan cuma soal menghemat pengeluaran, ini juga bagian dari komitmen pribadi untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Dengan satu tindakan sederhana ini, saya merasa turut ambil bagian dalam menjaga kelestarian lingkungan. Contoh nyata yang saya terapkan, saya sering membawa tumbler kemanapun saya pergi, contohnya pada saat jogging dan juga pergi ke kampus. Dengan langkah kecil ini akan membawa dampak yang besar terhadap lingkungan dan juga alam. Kebiasaan lain yang saya lakukan adalah membawa tote bag saat berbelanja. Saya berusaha menghindari penggunaan kantong plastik sekali pakai karena saya tahu dampak jangka panjangnya terhadap lingkungan sangat serius. Tote bag yang saya gunakan bisa dilipat kecil, ringan, dan mudah dibawa kemana saja. Benda sederhana ini memberi saya kenyamanan dalam beraktivitas, sekaligus menghadirkan kesadaran bahwa setiap pilihan kecil bisa membawa dampak yang besar. Saya juga mulai lebih disiplin dalam membuang sampah. Saya belajar untuk memilah sampah organik dan juga anorganik, serta memastikan semuanya dibuang di tempat yang sesuai. Bagi saya, ini bentuk tanggung jawab dasar sebagai individu yang hidup di lingkungan bersama. Saya percaya bahwa konservasi lingkungan tidak harus dimulai dari hal yang besar. Justru dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten, kita bisa menciptakan perubahan. Saya ingin menjadi bagian dari perubahan itu mulai dari diri saya sendiri.